pakai ambulan, didorong pakai masih roda dari rumah sakit tuh, dorongan itu tempat tidurnya. Itu dengan perut besar. Waduh. Terus Itu jalan. ada yang jalan di dalamnya gitu. Jalan. Apa Ki? Itu makhluk perbuatan, artinya ya orang-orang zalim, orang-orang jahat yang niat untuk menghancurkan, ya salah satunya untuk sampai akhir hayat atau sampai meninggal dunia. Koreksi kalau saya salah nih. Kawin dunia ini kawin gaib kah? Kawin dengan makhluk gaib atau gimana Ki? Boleh Bukan, dijelasin dulu nggak? Bukan. Nenek kakek dan buyut dia saya hantarkan dia. Ini anak cucu kasihan, punya keinginan. Kok nasibnya seperti ini? Kok kehidupan seperti ini? Tolong bantu. Gitu kepada leluhur-leluhur saya dan leluhur yang datang ke kediaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Owik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu kawin dunia hempas sial sampai akarnya. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Aji Al-Bantani. Ki, Assalamualaikum Ki. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baru main ke Kumis lagi nih Ki. Iya. Setelah ada 2 tahun lebih ada ya? Kurang lebih 2 tahun. Emang lagi vakum apa gimana? Nggak pernah kelihatan gitu tuh. Tapak dulu di gunung deh. Tapa dulu. Tapak dulu di gunung. Berarti ini turun gunung langsung ke Kumis nih. Nah Ki, senang banget nih Ki Aji bisa main lagi ke sini. Dan lagi sibuk apa kalau sekarang boleh tahu? Alhamdulillah sekarang masih menangani pasien, tamu-tamu gitu. Padepokan Ki Aji gimana kabar? Padepokan Nur Laduni Masih jalan? masih berjalan sampai sekarang. Masih banyak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah kabarnya kan udah bikin cabang atau belum nih di Bogor? Sampai saat ini tidak ada cabang, masih pusat di Bogor. Berarti udah itu aja ya? Itu aja. Oke. Nah, pelayanan di Padepokan tuh apa sih Ki? Biasanya, maksudnya orang tuh datang ke situ mau ngapain? Ya kebanyakan problemnya rumah tangga ya. Fokusnya ke problem rumah tangga. Rumah biasanya. tangga ataupun perpeletan. Oke. Karena rentannya sekarang kan banyak sekali masih muda-mudi sudah nikah. Akhirnya terjadilah Belum matang gitu belum ya. matang, supaya akur, supaya rapi rumah tangganya, supaya romantis gitu. Datanglah ke tempat Ki Aji. Dan Ki Aji biasanya semuanya tuh dilayanin atau gimana? Ada pasien-pasien tertentu yang Ki Aji nggak layanin nggak kalau di situ? Ya pengobatan paling saya nggak pegang. Hmm. Paling pengobatan lahir batin, artinya yang non medis aja. Dan kalau dihitung genrenya ya gitu ya, maksudnya kebanyakan di situ kaum apa nih, kaum Adam atau Hawa yang datang ke Ki Aji? Adam Hawa ada Sama banyaknya gitu. sama. Oke. Nah Ki Aji kan kalau nanganin pasien nih dengar-dengar nih harus sampai nginep di Padepokan nih dalam kurun waktu yang lama kan, bisa dibilang gitu. Biasanya keluhannya apa tuh kalau yang kayak gitu Ki? Kalau yang sampai bermalam ya atau sampai nginep di Padepokan, mau tidak mau terpaksa karena memang sudah besar masalahnya. Udah pelik gitu. Sudah urgent banget. Iya. Boleh diceritain sedikit Ki masalahnya? Seperti ya betul-betul kena telu atau kena santet. Oh gitu. Yang mana sudah berobat kemana-mana, tidak kunjung ada perubahan ataupun kesembuhan. Berarti memang konsepnya itu kalau santet itu agak berat ya? Tergantung. Oh masih begitu juga? Iya. Masih ada tingkatannya juga? Ada. Oh jadi nggak selalu santet itu berat? Enggak. Nah kalau yang paling berat bisa ceritain sedikit nggak Ki? Yang paling berat itu saya pernah menemukan yang datang ke tempat saya tengah malam itu jam 1 malam. Jam 1 malam? Jam 1 malam dari Bekasi, masih di sekitaran kita, di Jakarta. Datang dengan istrinya, itu dibawa pakai ambulan dari rumah sakit langsung.
Oh, berarti udah ke rumah sakit dulu nih ya? Ke rumah sakit dulu. Terus? Akhirnya datang ke Padepokan jam 1:30 malam kurang lebih lah, pakai ambulan didorong, pakai masih roda dari rumah sakit tuh, dorongan itu tempat tidurnya. Itu dengan perut besar. Waduh. Terus? Itu jalan. Ada yang jalan di dalamnya gitu? Jalan. Apa Ki? Itu makhluk perbuatan, artinya ya orang-orang zolim, orang-orang jahat yang niat untuk menghancurkan, ya salah satunya untuk sampai akhir hayat atau sampai meninggal dunia, dibuat seperti itu. Dan akhirnya si pasien itu gimana Ki? Kabarnya untuk sekarang selepas pulang dari Padepokan saya, ya sehat alhamdulillah, kempes. Alhamdulillah. Nah, selang berapa hari sampai ke rumahnya meninggal dunia. Kenapa kira-kira Ki? Nggak kuat karena kan disebut lahir batin itu non medis sudah hilang. Nah, tinggal yang medisnya seperti luka dalam. Oh, berarti memang kalau non medis itu bisa mengakibatkan medis juga ya? Bisa, karena tersimpan luka dalam itu. Bekas hantaman entah itu isinya apa-apa yang dikirim oleh orang jahat tersebut. Bisa diceritain isinya apa nggak Ki? Saya penasaran tuh isi perutnya tuh apa membesar kayak gitu. Kalau waktu yang Bekasi itu, yang datang ke tempat saya itu masih makhluk hidup. Tuh. Serem juga ya. Iya, pastinya. Terus Ki, lanjut nih, melayani jasa pengobatan mistis jarak jauh nggak sih? Kalau memang diharuskan, ya saya layani. Tapi bisa berarti? Bisa, karena saya punya keyakinan doa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Medianya seperti apa kalau jarak jauh? Tergantung juga medianya, kebutuhannya apa nih. Misalkan untuk keselamatan, untuk keselamatan, mungkin dengan cincin atau kalung bisa, atau dengan susuk loloh juga bisa kita paketkan. Kalau memang tidak bisa hadir atau datang ke Padepokan saya. Oh, berarti fleksibel banget ya. Bisa dibilang kayak gitu. Iya. Ataupun untuk susuknya pun bisa kita paketkan. Diloloh cumannya tidak dimasukkan ke bendanya ke wajah. Berarti diminum ya? Diminum. Oke. Nah, Ki, kita masuk ke pembahasannya sekarang. Oke. Ini bisa dibilang tentang hari ini tuh kan tentang kawin dunia gitu. Kawin dunia. Dari bahasanya aja nih sebenarnya bisa dibilang nyentrik ya. Dan ini koreksi kalau saya salah nih. Kawin dunia ini kawin gaib kah? Kawin dengan makhluk gaib atau gimana Ki? Boleh dijelasin dulu nggak? Bukan. Arti dari kawin dunia ini, seseorang yang datang ke tempat saya tikahkan, artinya dengan haknya, secara logisnya dulu ya. Dengan haknya, karena setiap manusia ada haknya, ada bagiannya masing-masing, ya kan? Karena banyak perubahan dari manusia tersebut, banyak perubahan, banyak keinginan yang dia inginkan tapi tidak kunjung dapat nih. Seperti dia ingin memiliki rumah mewah, mobil dan kendaraan yang lain, tapi ini tidak pernah tercapai. Kenapa sih? Ada apa sih? Nah, dengan adanya kawin dunia tersebut, saya adakan ritual, disebutnya kawin dunia. Ritual itu saya sambungkan kepada leluhur saya, dan leluhur dia punya leluhur juga, saya sambungkan. Artiannya, buyut, nenek kakek dan buyut dia, saya hantarkan dia. Ini anak cucu kasihan, punya keinginan, kok nasibnya seperti ini, kok kehidupannya seperti ini, tolong bantu gitu. Kepada leluhur saya dan leluhur yang datang ke kediaman saya. Tapi berarti leluhurnya itu bukan dari garis keluarga si pasien sendiri ya? Dari saya iya, dari si pasien juga iya, saya sambungkan. Oke. Gitu. Jadi kalau bahasa Sunda saya Banten itu bebakti, dengan jalur bebakti. Jadi dengan kita bakti kepada orang tua, ya kan? Bakti kepada orang tua, insya Allah apapun yang kita inginkan dikabul.
Berarti ini menyangkut kerejekian ya? Kerejekian. Bisa dibilang kayak gitu. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Nah, dari penjelasannya ini kalau kerejekian itu termasuk sial nggak sih, buang sial kayak gitu? Termasuk nggak dalam ritual ini? Gitu? Sudah mencakup di situ. Sudah mencakup di situ. Sudah mencakup di situ. Karena siapapun yang datang untuk melakukan ritual kawin dunia, saya kan nggak tahu seseorang itu pernah melakukan apa, kok keinginan nggak pernah terwujud, tidak pernah tercapai. Karena banyak sekali manusia khusus di alam dunia yang lupa 3 hal. Apa tuh Ki? 1, yaitu kesalahan yang dibuat oleh diri sendiri. Oke, 1 itu. 2, yang datangnya dari orang lain, orang jahat, orang yang mau berbuat jahat sama kita. Iya. Oke. 3, yang datangnya dari Sang Holik, Sang Maha Pencipta, langsung teguran, langsung. Karena banyak kesalahan yang kita buat. Berarti orang itu mendapatkan apes atau kesialan dunia itu dari 3 hal itu menurut Ya, Ki Haji. banyak di bawah alam sana nggak sadar manusia 3 tersebut. Berarti memang dari fitrahnya manusia sebenarnya nggak akan ngalamin itu harusnya gitu. Kalau misalnya yang kita bisa dibilang takdir gimana Ki gitu maksudnya? Takdir insya Allah dapat kita rubah ataupun kita merubah. Diri kita yang merubah. Kita yang merubah. Oke. Iya. Terus? Allah tidak akan merubah kalau kita tidak mau merubah. Dengan kita berusaha, berikhtiar, bersyariat, insya Allah berubah. Tapi kalau malas ya nggak bisa. Berarti ini kalau bisa dibilang kawin dunia ini proses pensucian diri juga dong. Bisa ke arah sana, mensucikan diri dan merapikan lahir batinnya. Ini untuk semua orang atau orang-orang tertentu? Umum. Berarti semua orang bisa melakukan Semua orang ini. bisa melakukan. Dari segi apa nih kira-kira orang tersebut harus melakukan kawin dunia gitu? Orang yang sudah gelap gulita, suatu contoh, ada saya punya klien masih daerah Bogor, baru berapa hari yang lalu datang, hutangnya itu sampai miliaran. Menurut cerita dia mau beli sampai 8 awalnya sebelum jatuh miskin. Ya kan? Dia sudah pergi kepada para kiai, sepuh, ustadz, paranormal, mandi, entah ritual apa banyak dilakukan sama dia, bahkan didoakan. Tapi tidak ada perubahan. Kenapa kira-kira? Tidak ada perubahan. Yang tadi saya sampaikan 3 hal tersebut. Dan kalau boleh tahu apa yang dilakukan orang itu sampai dia tuh Yang gelap dunia gitu? Yang tadinya dia malu-malu akhirnya mengakui bahwa dia melakukan, yaitu 1, mengkhianati istrinya. Oke. Selingkuh. Oke. 2, yaitu banyak sekali di HP-nya, baru kemarin malam dihapus semua. Apa tuh? Nomor-nomor perempuan banyak, selir-selir dia yang mana tidak ditikahi sama dia. Oke. Nah, akhirnya karma ke dia dan keluarga dia. Jadi nggak bisa bangkit dalam hidupnya, tidak akan ada perubahan. Berarti memang menurut Ki Haji sendiri, kan kadang kita kalau ngomongin kesialan ataupun segala macam yang berbau negatif itu, kadang ada hubungannya dengan leluhur kita juga gitu. Ya. Nah itu gimana konsepnya Ki? Sedangkan kita nih sekarang mau kawin dunia itu mintanya ke leluhur gitu. Oke. Bisa dijelasin Ki? Dengan yang tadi Mas juga sampaikan, melalui pensucian diri. Saya sucikan dulu, saya bersihkan dulu. Saya harus mencari di mana air itu yang tidak pernah dijamah sama manusia. Saya harus cari itu dulu. Setelah bertemu air tersebut, baru saya mandikan seseorang tersebut yang datang kepada saya di air tersebut. Dengan niat hati dia, dengan betul-betul taubatan nasuha, dan betul-betul memang ingin kembali seperti dulu lagi. Oke. Dan itu cerita tentang orang yang terkena sial karena kelakuannya sendiri. Gimana ceritanya nih kalau ada orang yang memang dari wetonnya, dia lahirnya itu yang bikin dia sial? Apakah itu termasuk
untuk melakukan ritual ini? Tidak, memang ada hari-hari yang artinya pembawaannya efeknya tidak bagus, ada pun yang bagus. Tapi saya tidak mengarah ke sana karena kenapa? Kalau memang pada umumnya orang tersebut misalkan tidak melakukan hal-hal yang tiga tersebut yang saya sampaikan, tapi kok hidupnya begini-gini aja. Iya, susah gitu. Susah. Nah, itu saya akan lihat. Kalau memang ada gumpalan energi yang positif, yang bagus dalam tubuhnya, ya kan? Berarti ada apa nih? Kalau memang positif, energinya bagus, ada apa? Gitu kan? Nah, ternyata di balik semua itu diumpamakan ada yang terkunci. Jadi saya harus buka hijabnya, tertutup hijabnya. Ya, saya ngerti nyampe terkunci. Nah, kenapa bisa terkunci? Sedangkan setiap orang sudah ada rezekinya gitu maksudnya. Oke, itu hukum pasti rezeki. Oke, terus? Sudah ada semua dijamin, ya kan? Ada rezeki artinya yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sedari kecil. Ada yang dijamin rezekinya dari bersyukur. Kalau bicara ke arah sana. Benar. Nah, ini kan melalui jalur ritual saya artinya membangkitkan energi positif dia sampai pada puncaknya keinginan dia. Karena kan untuk memiliki rumah yang namanya miliaran kan nggak mudah. Benar. Kalau memang kerja tidak sesuai, tapi dengan jalurnya Ki Haji, ya kan, dengan jalur leluhur, berbakti ini Allah mudahkan semua, dibantu semua, seperti itu. Dan yang tadi dipertanyakan kepada saya, kenapa sih terkunci? Itu di bawah alam sadar lagi tuh, nggak tahu. Di dalam dirinya sebenarnya punya energi yang baik, tapi karena keegoan dia, akhirnya tertutup. Suatu contohnya itu emosi yang tinggi. Padahal hokinya bagus, ya kan? Terus peluang banyak. Tapi kenapa dia belum mampu untuk menerimanya? Berarti ini tidak bisa dikaitkan dengan secara psikologi juga ya Ki, atau gimana nih Ki? Maksudnya kan ketika gini, mindset orang susah atau orang miskin itu ya, mohon maaf, itu kan agak sulit ya untuk menerima saya ini percaya diri. Segitu aja deh. Nah, itu aja udah sulit. Nah, itu apakah ada arah ke situ untuk dibenerinnya gitu? Enggak juga. Enggak. Nanti ada dibantu dari jalur ritualnya. Ya, nomor satu intinya perapihan lahir batinnya dulu saya rapihkan. Bahasa pensucian deh. Setelah itu baru melakukan ritual. Baru bisa berjalan. Ya. Apa dampak terburuk kalau orang tersebut nih sudah ngerasa 3 hal itu mungkin salah satunya dan tidak dilakukan kawin dunia? Apa yang akan terjadi Ki? Tidak melakukan kawin dunia ini gitu. Jadi ini orang sudah, Sobat Kumis Dumuna, mungkin ada yang melakukan kesalahan gitu dari 3 hal yang tadi disebutkan sama Ki Haji. Kalau tidak melakukan kawin dunia ini, apa dampaknya? Dampaknya banyak. Kalau memang datang dari diri sendiri, ya kesialan, keapesan akan terus. Karena berkumpulnya energi negatif dalam tubuh manusia tidak akan baik semuanya, akan menghancurkan diri sendiri. Apalagi yang datang dari orang lain, bahwa itu akan hancur lebur. Karena di bawah alam sadar, apa yang dia lakukan sama dia. Apalagi yang nomor 3, yang langsung ditegur sama Sang Holik, Sang Maha Pencipta. Ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dengan adanya perantara wasil dari saya ingatkan mereka. Saya jalurkan mereka, saya tuntun mereka untuk menemukan apa yang dicita-citakan oleh mereka. Medianya boleh tahu Ki apa aja ketika melakukan kawin dunia ini? Seperti biasa Ki Haji tidak menghilangkan kearifan lokal, yaitu dengan sesaji. Seperti tumpengan, buah-buahan, makanan 7 rupa, terus minum-minuman seperti kopi pahit, kopi manis dan yang lain-lain, gitu kan. Dan nomor 1 yaitu yang sakralnya itu emas 24 gram dibuat cincin. Makanya ini bisa dibilang kawin ya, bahasanya begitu. Ya. Oke, kalau misalnya kearifan lokal yang lain kita bisa lihat di beberapa penjelasan itu sebagai simbol. Cincin emasnya sendiri apa kira-kira? Itu bisa dijelasin nggak? Cincin emas itu bisa disimbolkan karena nikah dunia. Di situ ada cincin yang mana nanti dipakai oleh saya punya klien atau pasien. Oh gitu. Dipakai sama dia.
Ya, terserah mampu jadi berapa gram belinya. Yang penting emas 24. Apakah semakin tinggi gramnya semakin bagus? Semakin bagus. Oh iya. Dipakai sama dia, entah di jari manis, entah di tengah. Oh. Nanti ada tata cara yang harus dilakukan ketika dia sampai di rumah. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih Ki. Kira-kira Oke. ini kan prosesnya ini pensucian diri ya. Pensucian diri. Bisa dibilang kalau di kita bisa dibilang tobat lah. Oke, Iya ya. kan? Iya. Ini orang sudah ke Ki Haji nih untuk melakukan ritual itu. Besoknya bandel lagi. Kira-kira gimana tuh Oh, Ki? banyak. Banyak. Oke. Karena saya bantu sekali seumur hidup, tidak bisa 2 kali. Oh berarti ini cuma sekali. 1 kali seumur hidup, tidak bisa 2 kali. Banyak. Dan nggak bisa dirubah dong habis itu. Kenapa? Yang nggak bisa dibantu lagi kan nggak bisa Nggak dirubah. bisa, karena saya talek itu saya buat perjanjian dengan saya punya pasien, punya klien. Saya bantu kamu cukup sekali seumur hidup. Nggak bisa, karena kan marah leluhur juga. Sama ini permainkan. Oh Ya kan? Sudah naik bang, ini punya itu punya, tiba-tiba melanggar. nah. Ya kembali ke diri sendiri. Ya kan? Benernya buat kamu, salahnya buat kamu. Iya. Kan saya sudah mengingatkan. Kirain bisa diulang gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke tuh buat sobat kumis di rumah tuh nggak bisa diulang ya. Iya. Kalau udah tobat ya udah tobat aja. Sudah Gitu. nggak bisa. Saya pun ingin selamat, ingin mendapat pahala ya kan, kan kayak gitu. Nah. Boleh nggak Ki disebutin ketika selain emas 24 karat ada maharnya lagi nggak yang lain? Untuk kawin dunia saya tidak mentaktor mahar. Pantang saya mentaktor mahar. Kembali ke hati sendiri. Karena untuk ritual kearifan lokalnya pun sudah jelas, pasti dibeli. Kalau mau kasih Ki Haji, tanya ke hati. Jangan tanya ke siapa-siapa. Pantang buat saya menyebutkan mahar, tidak boleh. Karena mau pergi kemanapun, mau ke ustadz, ke kiai, ke praktisi manapun, kalau dia pakai mahar-mahar untuk urusan dunia, bullshit. Karena kenapa? Saya sampaikan seperti itu, maut, rezeki, jodoh tidak ada yang tahu. Oke, setuju Ki. Nah, kita masuk sekarang ke segmen batas nalar ya, yaitu berisi itu DM dari sobat kumis di rumah yang udah DM ke IG kita atau ke YouTube kita. Salah satunya dari Abdul_4SIK. Abdul asik nih. Pertanyaan gini Ki. Oke. Mengapa narasi ritual itu hampir semua transaksional dan menguntungkan satu pihak? Seperti status spiritual, karisma atau otoritas gitu. Pihak gaibnya, ini kan namanya gaib ya. Diuntungkan apa? Apa yang diuntungkan dari pihak gaibnya? Kalau pihak kita jelas ya untuk itu tadi. Boleh tolong dijawab Ki. Oke. Secara zohiriyah yang melihat, yang memandang, iya, seolah menguntungkan sepihak. Tapi yang menjalankan, yang melakukan, empuk dia punya empuk, guru dia punya guru, itu nggak sembarangan. Ada suatu perjanjian, suatu contoh yang gampang. Ketika kamu berhasil menjalankan atau apa yang kamu inginkan, nanti kamu pakai ini ya minyaknya ya. Kalau bahasa sekarang tuh dikasih makan, pakai minyaknya terkhusus. Ataupun ada perawatan tiap hari apa harus dihasapi, bakar dupa. Nah, Terus? ataupun setiap hari apa kamu harus pergi ke gunung mana, misalkan kayak gitu. Bukan menguntungkan sepihak, yang tidak kasat mata dan tidak lihat. Karena dari empu ke empu, dari guru ke guru pasti ada, nggak mungkin. Kalau tidak ada, ya marah mereka sama. Berarti itu ada dapurnya lah ya. Bisa dibilang begitu kan? Iya. Oke. Nah sekarang ada apa ya, bisa dibilang pasien ya Ki ya. Pasien mau memberikan kesaksian nih untuk sobat kumis di rumah, pasiennya Ki Haji sendiri, Iya. tentang masalah nikah kawin dunia ini. Kawin dunia. Silahkan masuk. Dengan siapa nih Ki namanya? Namanya Sonia. Mbak Sonia ya. Iya, dia datang ke tempat saya, artinya sampai saat ini
masih mengikuti saya dengan bimbingan saya, yang mana Sonia punya tujuan ingin membahagiakan orang tuanya sampai umroh. Mbak Sonia, salam kenal, ya kan? Mbak Sonia bisa ceritain nggak bagaimana awal mula mengalami dan menjalani kawin dunia ini gitu? Kenapa bisa mau mulai? Dan Mbak Sonia bisa suaranya dikedein sedikit? Keinginan sih. Keinginan. Memang keinginan ya, setiap manusia mungkin kan punya keinginan ya. Iya. Tapi mengapa keinginan itu akhirnya Mbak Sonia menjatuhkan pilihan ke kawin dunia ini gitu maksudnya? Ada alasan nggak dibalik itu? Ya itu keinginan. Keinginan yang memang ya sudah gitu. Ya udahlah gitu. Bagaimana prosesnya ketika yang terjadi di Mbak Sonia itu seperti apa gitu? Lebih baik. Lebih baik. Ini berarti hasilnya lebih baik. Dari segi rezeki lebih banyak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Ada lagi yang lain Mbak Sonia keuntungannya gitu untuk kawin dunia ini? Keuntungannya ya udah tadinya nggak punya gitu kan. Sekarang ada. Tadinya itu susah, nggak ada motor, nggak ada kendaraan, nggak ada. Ya sekarang ada. Bisa diceritain nggak Mbak kira-kira kalau di kehidupan sehari-harinya ketika sehabis melakukan kawin dunia ini, apa yang terjadi? Apakah rezeki datang berturut-turut atau tidak diduga gitu? Seperti itu, langsung gitu, besoknya gitu. Iya. Oh gitu. Ada pantangannya nggak Mbak Sonia untuk? Dari Ki Haji nggak ada pantangan. Nggak ada. Nggak ada Ki? Nggak ada. Kok bisa Ki? Nggak ada? Iya nggak ada. Kalau bicara pantangan, memang kan yang tadi kita bahas ya kan, ya dosa besar itu memang tidak boleh kan, memang sudah pensucian kan. Itu aja sih. Oke. Iya. Mbak Sonia ngerasa berarti pengalaman ini positif ya berarti. Dan Ki, ini kalau proses kawin dunia ini tuh berlangsung berapa lama gitu? Berlangsung apanya nih? Ya maksudnya ini kan ritual ya bentuknya. Ada jangka waktu tertentu nggak? Nggak, ritualnya paling lama 1 jam. Ritual nggak lama. Berarti memang sehabis itu ya udah ngejalanin hidup biasa aja gitu. Yang bukan lama, yang paling sulit mencari airnya. Air untuk mensucikannya. Yang mana air itu yang belum pernah dijamah oleh manusia. Berarti di atas kaki gunung atau? Kaki gunung. Iya. Dan itu prosesnya dimandikan atau gimana? Dimandikan di tengah malam jam 12, melebur, menghancurkan semuanya, zahir ataupun batinnya. Berarti Mbak Sonianya ikut dong ke sana? Ikut, harus. Oh, itu berat. Iya sih berat sih. Itu. Oke. Karena saya tinggal juga sendiri, paling saya tinggal jarak berapa meter saya tinggal. Gitu. Iya. Sampai dia bersatu dengan alam, menyatu dengan alam, yang akhirnya pola pikir dia rubah, mindset dia rubah, yang hatinya bener-bener taubatan nasuha, minta ampun kepada Sang Khalik. Mirip-mirip tadabur alam berarti. Ki, boleh Ki buat terakhir buat sobat kumis di rumah mungkin ada pesan-pesan terkait kawin dunia ini sendiri, atau Ki mau pesan apa ke sobat kumis di rumah buat pegangan? Oke. Silakan. Pesan dari Ki Haji yaitu kepada sahabat kumis dimanapun Anda berada, yaitu menjalankan ritual apapun, pesan Ki Haji jangan sampai keluar dari syariat Islam. Karena kita sebagai orang Islam ingin mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Oke, baik, obrolan seputar misteri kita. Demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Ki Haji Bantani kali ini. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki, terima kasih. Sama-sama. Udah mau mampir ke Kumis lagi. Kapan-kapan mampir lagi Ki, jangan lama-lama. Siap. Mbak Sonia terima kasih udah mampir. Tergantung mononya. Sehat-sehat selalu Ki. Ya. Dan terus update Kumis Kupas Mistis di YouTube Dulayan Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya.
Dan apapun yang sedang kamu hadapi, semoga keyakinan pada Tuhan selalu memberikan ketenangan. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis. Sudah.